Dengan melakukan penyepraian nutrisi-nutrisi penting pada saat usia padi berada pada masa vegetatif seperti ini, tentu saja akan membuat tanaman padi lebih cepat tumbuh dengan sehat dan subur. Juga anakan-anakan padi dapat bertambah dalam setiap rumpun-rumpunnya, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, juga tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada pertemuan kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIB semua tentang sebuah perlakuan yang sudah saya berikan terhadap tanaman padi saya yang saat ini berada pada fase vegetatif atau masa pertumbuhan, sahabat EBIB. Perlakuan yang sudah saya berikan yaitu kegiatan penyepraian nutrisi-nutrisi penting yang tujuannya agar tanaman padi bisa dipacu pertumbuhannya lebih cepat dan juga anakan-anakan yang terbentuk dalam setiap rumpunnya dapat bertambah banyak, sahabat EBIB semua. Video ini saya berikan kepada sahabat EBIB tentang sebuah perlakuan yang sudah saya lakukan 3 hari yang lalu, tepatnya saat usia padi saya berusia 30 hari setelah tanam. Dan saat ini tanaman padi saya berusia 33 hari setelah tanam. Artinya di usia 30 hari setelah tanam kemarin, tanaman padi kita sedang berada pada puncak-puncaknya masa pertumbuhan, sahabat EBIB. Untuk itu pemberian nutrisi yang benar-benar bisa mensuplai segala kebutuhan dasar hidupnya harus kita berikan agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan secara normal, sahabat EBIB. Yuk sahabat EBIB, kita lanjutkan videonya. Jangan di skip-skip. Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tekan pula tombol like-nya. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat petani yang lain agar lebih bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat EBIB, kita lanjutkan videonya. Inilah kondisi tanaman padi saya yang hari ini tepat berusia 33 hari setelah tanam. Yang mana 3 hari yang lalu saya sudah melakukan penyemprotan terhadap tanaman padi saya ini yang tujuannya agar tanaman padi saya pertumbuhannya dapat berjalan dengan normal serta cepat, juga anakan padi yang tumbuh pada setiap rumpun-rumpunnya dapat bertambah, sahabat EBIB semua. Jadi sahabat EBIB semua, di 3 hari yang lalu saya sudah melakukan penyepraian. Amunisi-amunisi apa saja yang saya gunakan kemarin saat melakukan penyepraian? Yang pertama adalah sebuah pupuk makro majemuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat yang cukup tinggi, yakni pupuk Ultradap, sahabat EBIB. Pupuk Ultradap ini mengandung 2 pupuk makro primer, ada nitrogen dan juga ada fosfatnya. Seperti kita ketahui, nitrogen dibutuhkan oleh setiap tanaman untuk membantu proses fotosintesis dan menghasilkan zat hijau daun atau klorofil. Sementara fosfat dibutuhkan oleh setiap tanaman untuk memperkuat perakaran tanaman, juga
untuk memunculkan dan merangsang tumbuhnya akar-akar dan tunas-tunas baru pada tanaman padi kita, sahabat Ebib. Kemudian sahabat Ebib, amunisi yang kedua ini yang saya gunakan masih berupa nutrisi, yaitu pupuk Japa Green. Berbeda dengan Ultradap, kalau Ultradap adalah pupuk makro, sedangkan Japa Green adalah pupuk mikro. Kandungan Japa Green semuanya pure pupuk mikro, sahabat Ebib semua. Pupuk mikro dibutuhkan oleh tanaman padi untuk membantu tanaman padi dalam menyerap unsur hara, baik yang tersedia di lahan yang diserap melalui akar maupun unsur hara yang tersedia di udara yang diserap melalui mulut daun atau stomata, sahabat Ebib. Jadi pupuk Japa Green ini perannya sangat penting sekali. Tanaman padi yang kekurangan pupuk mikro atau unsur hara mikro akan nampak daun-daunnya seperti mengkerut, sahabat Ebib ya, tidak segar dan tidak mengkilap. Tanaman padi yang daunnya sehat adalah tanaman padi yang berdaun hijau serta mengkilat, tidak kusam, sahabat Ebib semua. Kemudian sahabat Ebib, ada lagi ini nutrisi masih. Yang ketiga adalah pupuk boron, sahabat Ebib. Merek yang saya gunakan Juragan Boron. Sahabat Ebib bebas memilih pupuk boron dengan merek apapun. Namun ini yang saya gunakan, kebetulan yang kemarin ada di toko pertanian adalah pupuk Juragan Boron ini. Untuk apa pupuk boron bagi tanaman padi? Peran pupuk boron bagi tanaman padi adalah untuk membantu proses pembelahan sel pada tanaman padi. Sel apa saja yang dibantu pembelahannya? Semua bagian tanaman padi, daunnya, batangnya, perakarannya dan sebagainya, seluruh tanaman padi akan terbantu perkembangan serta pembelahan dinding selnya atas peran daripada pupuk boron ini. Kebutuhan tanaman padi terhadap boron memang sedikit saja, sahabat Ebib. Namun walaupun sedikit, keberadaan unsur hara boron sangatlah penting untuk kita berikan terhadap tanaman padi kita, sahabat Ebib semua. Itu tadi 3 buah nutrisi yang berbentuk kristal, sahabat Ebib ya. Ada satu lagi saya gunakan nutrisi, yaitu zat aktivator tanaman. Yang saya gunakan pupuk ini adalah pupuk cair dengan merek dagang Leili 2000, sahabat Ebib. Leili 2000 adalah sebuah pupuk cair makro majemuk plus unsur mikro yang lainnya yang terbuat dari ekstrak rumput laut, sahabat Ebib. Apa itu Kang zat aktivator? Hampir sama perannya dengan JPT atau zat pengatur tumbuh. Zat aktivator artinya merangsang percepatan pertumbuhan tanaman padi, juga merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru pada setiap rumpun-rumpun padi dan merangsang tumbuhnya akar-akar baru, sehingga pembentukan sel-sel anakan akan cepat terjadi di dalam tanaman padi di setiap rumpun-rumpunnya, sahabat Ebib semua. Itulah keempat nutrisi yang saya gunakan kemarin saat melakukan penyepraian, sahabat Ebib. Dan satu lagi, sahabat Ebib, di cuaca yang masih sering hujan di tempat saya, sahabat Ebib, serangan kupu-kupu kecil atau caper ini masih banyak. Walaupun saya intent melakukan perawatan, namun kupu-kupu yang terbang dari sawah tetangga hinggap di tanaman padi saya, dan saya khawatir nanti akan berkembang biak dan menyimpan telur-telurnya di tanaman padi saya. Untuk itu saya menggunakan insektisida untuk pencegahan. Seperti biasa, insektisida yang saya gunakan dengan merek dagang Sidatan 525 SL. Sidatan ini berbahan aktif dimehipo yang cukup tinggi, sahabat Ebib, sehingga dosis yang kita gunakannya pun tidak terlalu banyak. Untuk apa Kang khasiatnya daripada insektisida sidatan ini? Insektisida sidatan ini berperan untuk mencegah dan mengatasi ulat-ulat yang biasa menyerang pada tanaman padi, seperti ulat penggerek batang yang dapat menyebabkan sundep saat padi dalam masa vegetatif. Juga bisa menyebabkan beluk buah-buah padi atau malai padi menjadi hampa akibat ulat penggerek batang yang hidup di dalam batang-batang tanaman padi kita. Selain untuk mengatasi ulat penggerek batang,
Sidatan ini juga ampuh untuk mengatasi ulat pelipat daun yang menyebabkan hama putih palsu. Daun-daun padi menggulung akibat hidupnya ulat-ulat di dalamnya adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai petani, bagaimana caranya bisa merawat tanaman padi agar terhindar dari hama dan penyakit seminimal mungkin, sahabat Ebib semua. Selain itu sahabat Ebib, sidatan ini juga bisa untuk mengatasi hama wereng batang coklat, sahabat Ebib ya. Spraykan di sebelah bawah perakaran tanaman padi kita di masa vegetatif. Kemudian belalang juga bisa mati, sahabat Ebib, pemakan daun-daun tanaman padi kita, kupu-kupu putih, kupu-kupu kecil atau kaper juga apabila terkena sidatan ini mereka akan mati dan terjatuh, sahabat Ebib. Untuk mengetahui berapa saja dosis yang saya gunakan terhadap amunisi-amunisi yang saya gunakan 3 hari yang lalu, yuk kita simak baik-baik videonya, proses pengemikan daripada amunisi-amunisi ini dan berapa saja dosis yang saya gunakan, sahabat Ebib. Kebetulan proses pengemikan keempat nutrisi saya lakukan di rumah waktu itu, sahabat Ebib. Sedangkan insektisidanya baru saya takar di sawah. Yuk kita lihat seperti apa proses pengemikan yang saya lakukan di rumah. Dan kita lihat pula bagaimana proses penyepraian yang saya lakukan 3 hari yang lalu saat padi saya berusia 30 hari setelah tanam, sahabat Ebib. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya sahabat Ebib, tak lupa kembali saya memohon, silakan bagi sahabat Ebib yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi Akang Teteh yang sudah pernah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Subscribe itu gratis, tapi insya Allah akan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Saya ucapkan semoga amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan pula tombol like-nya. Bagikan video ini apabila dirasa perlu supaya bisa bermanfaat lagi bagi para petani yang lain. Silakan sahabat Ebib juga bisa bertanya dan berkomentar, tentu saja dengan satu syarat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat Ebib, kita lihat seperti apa video selanjutnya. Inilah proses pengemikan amunisi-amunisi di rumah sahabat Ebib kemarin. Ini ada pupuk ultradap ya. Kemudian yang kedua ada pupuk boron, ini sahabat Ebib. Ini pupuk boronnya, mereknya Juragan Boron ya. Kemudian nutrisi yang ketiga ini pupuk Japa Green, pupuk mikro sahabat Ebib. Kemudian satu lagi pupuk cair dengan merek dagang Lely 2000. Keempat nutrisi ini saya mix di rumah waktu itu sahabat Ebib ya. Saya gunakan nanti menggunakan takaran gelas, saya mix ke dalam ember. Kecuali insek ini akan saya takar di sawah saja sahabat Ebib ya. Nah proses pengemikannya sahabat Ebib, pertama-tama saya akan menentukan, nah akan segini ya. Saya gunakan 3/4 gelas untuk satu tangki. Karena proses penyepraiannya juga hanya 2 tangki sahabat Ebib, jadi akan saya gunakan 3/4 gelas ini sebanyak 2 gelas sahabat Ebib. Setiap tangkinya nanti akan saya beri 3/4 gelas ini takarannya. Nah nutrisi yang kita mix terlebih dahulu adalah nutrisi yang berbentuk kristal agar larut dulu bercampur bersama air. Nah ini pupuk ultradap, dosis yang digunakan 2 sendok makan per tangki sprayer. Jadi untuk 2 tangki akan saya gunakan 4 sendok makan. Sekali lagi, dosis pupuk ultradap 2 sendok makan per tangki untuk usia padi 30 hari setelah tanam sahabat Ebib. Kemudian sahabat Ebib, nutrisi yang kedua, dosis daripada Japa Green pupuk mikro ini adalah cukup. Dosisnya itu 1 sendok makan per tangki sahabat Ebib. Jadi untuk 2 tangki saya gunakan 2 sendok makan. Sekali lagi dosis Japa Green 1 sendok makan per tangki sprayer di usia 30 hari setelah tanam padi-padi kita. Nah kemudian untuk dosis pupuk boron yang akan saya gunakan juga sama dengan pupuk Japa Green. Cukup dosisnya itu 1 sendok makan per tangki sprayer.
Jadi untuk 2 tangki sprayer akan saya gunakan 2 sendok makan pupuk boron sahabat Ebib seperti ini ya. Nah ini pupuk juragan boron mereknya sahabat Ebib bebas memilih merek apapun, yang penting kandungannya boron. Namun di juragan boron ini ada plusnya ya, ada pupuk mikronya. Ketiga pupuk yang berbentuk kristal atau padatan ini kita cairkan dulu agar bisa bersuspensi atau menyatu dengan air secara keseluruhan sehingga nanti tidak menyumbat lubang sprayer kita. Nah nutrisi yang berikutnya setelah mencair tadi yang kristal, saya masukkan juga Leili 2000. Dosis Leili 2000 yang akan saya gunakan yaitu 1 ml per liter air. Untuk tangki 16 liter berarti saya menggunakan 16 ml. 2 tangki berarti 16 kali 2 32 ml. Jadi untuk setiap tangki yang berkapasitas 16 liter saya gunakan segini sahabat Ebib, 16 ml 1 tangki, dan tangki yang kedua juga akan saya gunakan dosisnya 16 ml sahabat Ebib. Keempat nutrisi ini waktu itu saya mix di rumah ya. Jadi nanti di sawah saya hanya menggunakan takaran gelas yang tadi sahabat Ebib ya. 1 tangki akan saya gunakan 3/4 gelas. Keempat pupuk ini mudah sekali larut di dalam air. Kemudian saya masukkan pupuk-pupuk yang sudah di mix ini ke dalam botol bekas kemasan air mineral ya. Nah ini takarannya saya buat 3/4 gelas ini sebanyak 2 ya. 1 tangki saya gunakan segini nanti sahabat Ebib. Nah ini untuk 1 tangki, kemudian sisanya juga untuk 1 tangki sahabat Ebib. Nah inilah pupuk yang sudah saya mix di rumah, akan saya gunakan dalam penyemprotan. Kemudian nanti untuk inseknya akan saya takar di sawah saja sahabat Ebib. Yuk kita lihat sama-sama proses penyepraian yang saya lakukan di pesawahan. Inilah nutrisi yang sudah dimix di rumah sahabat Ebib yang akan digunakan dalam penyemprotan, dan ini insektisida sidatannya. Kedua bahan ini akan dimasukkan nanti ke dalam tangki sprayer yang berkapasitas 16 liter ini. Sebelum kita masukkan bahan-bahannya, kita isi dulu tangki sprayernya dengan air sekitar 1/4 tangki sahabat Ebib ya. Lalu barulah kita masukkan yang pertama nutrisinya dulu. Takarannya 3/4 gelas ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan saat pengemikan di rumah. Nah ini takarannya sahabat Ebib 3/4 gelas untuk setiap tangkinya sahabat Ebib. Sebelum kita masukkan insektisidanya, nah alangkah lebih efektifnya apabila tangki sprayer yang sudah diberikan nutrisi tadi kita isi lagi dengan air menjadi 3/4 tangki sebelum kita masukkan pestisida atau insektisidanya sahabat Ebib. Nah takaran daripada sidatan yang akan saya gunakan pada penyepraian kali ini adalah 1 ml per liter air. Jadi 16 ml ya. Nah seperti ini untuk tangki sprayer 16 liter. Kalau tangkinya 20 liter berarti 20 ml sahabat Ebib. Setelah diisi dengan amunisi dan insektisida, barulah tangki sprayer ini kita penuhi dengan air sahabat Ebib ya. Dan jangan lupa sebelum kita spraykan kita aduk-aduk dulu ya. Di dalam tangki sprayer ini
agar nutrisi-nutrisi serta insektisida yang ada di dalamnya dapat tercampur secara merata sehingga akan lebih efektif ketika kita spraykan nanti. Baik sahabat EBIT, kita lihat seperti apa nanti proses penyepraian yang akan saya lakukan. Waktu penyepraian yang saya lakukan ini di pagi hari sahabat EBIT, sekitar jam 7 atau setengah 8, di mana daun-daun padi sudah mulai mengering, tidak ada titik-titik air embun yang menempel pada daun-daunnya. Penyepraian nutrisi yang dilakukan di pagi hari ini akan lebih efektif hasilnya, karena nutrisi-nutrisi yang kita berikan bisa langsung dan cepat bekerja dalam kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman atas bantuan daripada sinar matahari. Proses fotosintesis akan berdampak positif, nampak daun-daun akan lebih hijau segar karena proses fotosintesis sejatinya akan menghasilkan klorofil atau zat hijau daun, juga mengubah zat-zat atau unsur hara yang diserap menjadi asam amino sahabat EBIT semua. Dengan melakukan penyepraian nutrisi-nutrisi penting pada saat usia padi berada pada masa vegetatif seperti ini, tentu saja akan membuat tanaman padi lebih cepat tumbuh dengan sehat dan subur, juga anakan-anakan padi dapat bertambah dalam setiap rumpun-rumpunnya sahabat EBIT semua. Penyepraian nutrisi-nutrisi seperti ini dapat kita lakukan 1 atau 2 kali sahabat EBIT ya. Bisa kita lakukan saat padi kita berusia 25 sampai berusia 35 hari setelah tanam. Kita spray amunisi-amunisi ini misalnya 1 kali. Kemudian kita cek setelah 4 atau 5 hari. Apabila tanaman padi kita sudah nampak tumbuh subur dengan sehat sesuai dengan apa yang kita inginkan, penyepraian ini cukup kita lakukan 1 kali saja. Namun bagaimana kalau kita lakukan 2 kali? Boleh, itu tentu saja lebih baik sahabat EBIT. Namun untuk menghemat karena tanaman padi kita sudah tumbuh misalnya, kita cukup sekali saja. Begitu yang biasa saya lakukan sahabat EBIT. Nah, selain penyemprotan ini bisa kita lakukan di pagi hari, penyemprotan ini juga kita bisa lakukan di sore hari setelah cuaca mulai dingin, tidak terik akan sinar mataharinya sahabat EBIT. Baiklah sahabat EBIT semua, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, dalam pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maklum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat buat para petani semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Saya akhiri dengan mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.